Pemirsa, hingga malam ini hasil hitung cepat masih dilakukan di sejumlah lembaga survei. Saat ini telah hadir di studio bersama kami Pak Arya Budi selaku Direktur Riset dari Poltreking, dan juga sudah hadir pula Pak Kennedy Muslim selaku peneliti indikator politik Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya, tentunya ini menjadi menarik karena hasil quick count tentunya bukan hasil yang terakhir, namun ini juga menjadi salah satu yang kita bisa teliti lebih jauh. Bagaimana pendapat dari Bapak-Bapak ini mengenai hasil quick count sementara ini? Pak Kennedy terlebih dahulu mungkin. Ya, Windy, jadi dari data masuk per jam 11.36 saat ini, data masuk di quick count indikator sudah mencapai 93,8%, hampir 94%. Dan data sementara pasangan Anies Muhaimin ada di posisi kedua dengan 25,55%, dan pasangan 02 Prabowo Gibran di 57,8%, dan pasangan paslon 03 Ganjar Mahfud di 16,64%. Jadi dari data sementara ini, dan kita bisa secara konklusif berdasarkan data quick count saat ini, karena stabilitas suara sudah tidak banyak dinamika, jadi kita bisa mengatakan bahwa Pilpres kemungkinan besar akan berlangsung satu putaran karena sudah di atas margin of error dan di atas 50%. Lantas bagaimana dengan Poltreking sendiri sampai dengan saat ini, bagaimana datanya? Ya, kita mirip ya, nggak jauh berbeda karena kebetulan metodenya juga tidak jauh berbeda, termasuk juga sampel ya dengan tempatnya Mas Kennedy. Nah, kalau di kita data masuk di dashboard saya sudah 96% ya. Nah, perolehannya tidak jauh berbeda dari beberapa jam lalu sebenarnya. Di 01 ini 24,4% ya, di 02 59,2, kemudian di 03 16,3%. Jadi tadi sore juga kita sudah melakukan press conference juga. Ada dua kesimpulan penting. Pertama, berdasarkan stabilitas data dan sisa suara masuk, praktis memang Pilpres 2024 berlangsung satu putaran. Kesimpulan dua adalah berdasarkan argumen yang sama, yaitu stabilitas data, itu sudah lurus ya line graph-nya, pergerakannya tidak ada simpangan yang terlalu jauh, dan termasuk sisa TPS itu juga tinggal kurang dari 10%. Praktis memang presiden terpilih versi quick count Poltreking sejauh ini adalah 02, dan perubahan data saya pikir tidak akan mengubah kesimpulan itu. Bahwa angkanya berubah itu sangat mungkin, tetapi kesimpulan dua besar itu memang sulit berubah ya, Pilpres satu putaran dan pemenangnya. Tetapi sekali lagi sebagai lembaga yang membantu dalam mengawal proses demokrasi, kita tentu harus menghormati hasil penghitungan suara dari KPU. Betul. Karena suka atau tidak, seluruh proses demokrasi elektoral kita secara formal hanya KPU yang mempunyai otoritas untuk menentukan siapa pemenangnya, berapa putaran, dan angkanya berapa. Nah, lembaga survei adalah sekali lagi kita berusaha merekam proses penghitungan suara dengan metode yang sudah kita uji. Ya, jadi sekali lagi kita tidak pertama kali melakukan quick count, juga di Indonesia juga sudah sejak 2004 ya Pilpres secara langsung dilaksanakan, sehingga jika kita cek trajektori elektoral kita, angka quick count sebenarnya tidak jauh berbeda dengan angka real count yang dilakukan oleh KPU. Itu satu hal. Dan quick count sendiri sekali lagi adalah instrumen untuk mengawal demokrasi itu, sehingga apapun hasilnya, meskipun kita serahkan kepada KPU, kita sebagai peneliti, sebagai lembaga yang menggeluti bidang ini, kita berusaha untuk menjaga kredibilitas dan integritas kita berdasarkan temuan dari quick count. Baik, Pak Arya. Lantas Pak Kennedy, yang ingin kami bicarakan dengan hasil yang sudah diperoleh sementara ini, apakah ini sesuai dengan analisis sebelumnya? Ya, jadi sebelum dilakukannya quick count hari ini, memang kita sudah merilis hasil survei terakhir di awal Februari, dan kita temukan memang tidak banyak
perbedaan dari konstelasi elektabilitas, di mana Prabowo Gibran di hasil survei kita terakhir itu ada di angka 52, sekitar 52, dan Anies Mohaimin di 24 dan Ganjar Mahfud di 19, nah memang ini ada saat itu momentum upward momentum dari paslon nomor urut 2 memang masih tampak terus. Jadi kalau kita bisa simpulkan berdasarkan hasil quick count ini dibandingkan dengan survei di awal Februari, memang trajektori momentum paslon nomor urut 2 masih terus berlanjut gitu. Sedangkan downward trajectory atau penurunan elektabilitas paslon nomor urut 3 terus berlanjut, sehingga kita bisa ketemu angka seperti yang terekam di quick count hari ini gitu. Sedangkan untuk Pak Anies lumayan stabil angkanya dengan survei terakhir kami, jadi di kisaran 24 dan 25% gitu. Selain dari pemilihan presiden, juga tentu kita harus membahas tentang legislatif, yang itu nanti akan kami bahas selengkapnya pemirsa usai jeda pariwara berikut ini.